Shalom, selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dimanapun sahabat-sahabat berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat-sahabat semua. Selamat datang di Renungan Harian Persekutuan Doa Orang Muda Katolik Santo Yohanes Don Bosco, Jayapura. Bersama saya, Mina, yang akan membawakan renungan di hari ini, edisi 19 April 2020. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dan dengan 31. Sebelum kita baca dan merenungkannya bersama, saya mengajak kita lebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah mulai malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Sahabat-sahabatku, dalam bacaan Injil hari ini sangat menarik sekali. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk memperhatikan di sini dalam penampakan kepada murid-muridnya, Yesus menunjukkan luka-lukanya. Berikut ini adalah video pendek. Selamat menyaksikan. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataan. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Dalam video ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas yang dimana Thomas tidak percaya sebelum ia melihat Yesus. Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luka-luka adalah bukti pengorbanan Yesus kepada kita. Bukti kasih dari Yesus kepada kita semua. Lebih dari itu, luka-luka menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil kesimpulan ketika saya menyaksikan cuplikan video pendek tadi. Ada 4 perkataan Yesus yang sangat penting dan menjadi bahan permenungan kita hari ini. Dan sangat penting yang harus kita simak dan renungkan dalam hati kita masing-masing sebagai umatnya atau sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yaitu perkataan Yesus yang pertama, "Mengapa kamu takut?" Yang kedua, "Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu?" Yang ketiga, "Jangan ragu-ragu dan percayalah." Yang keempat, "Kamu percaya karena melihat aku," kata Yesus kepada Thomas. "Berbahagialah orang yang tidak melihatku namun percaya." Sahabatku,
Perkataan Yesus yang pertama, "Mengapa kamu takut?" Pertanyaan ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang juga secara langsung Yesus menanyakan kepada kita atau menegur kita masing-masing, bahwa kenapa kamu takut? Sahabatku, saya tidak tahu tentang apa yang saat ini membuat kamu takut. Hanya Yesus sajalah yang tahu tentang ketakutanmu saat ini. Maka ingatlah bahwa saat ini Yesus sedang menegurmu. Itu berarti Yesus sanggup mengubah ketakutan kita menjadi sukacita dan hati kita menjadi damai. Yesus selalu ada buat kita dalam segala situasi apapun. Jadi, jangan takut. Sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus yang berikut adalah, "Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Jangan ragu-ragu dan percayalah." Artinya, jangan ragu akan kuasanya di tengah situasi wabah yang mendunia, dan kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Situasi saat ini membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pergerakan kita dibatasi, aktivitas umum juga dibatasi dengan waktu. Bahkan mungkin saat-saat ini kita mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, keuangan, usaha-usaha kita tidak lagi kita jalankan atau kita tidak lagi jualan, bekerja seperti biasanya. Jadi kita ragu akan makan dan minum, akan apa yang kita dapati hari ini. Kita memikirkan keuangan kita yang sudah mulai menipis, atau omset pendapatan kita mulai mengurang saat ini. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada Thomas, "Kamu percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang tidak melihatku namun percaya." Marilah kita memperkuat iman kepercayaan kita lagi kepada Yesus. Jangan tunggu ada mujizat dulu baru percaya, tetapi selalu percaya kepada Yesus, karena Yesus yang selalu menolong kita di saat kita susah, saat kita tidak kuat, dan apapun keadaan kita, Yesus sanggup menolong kita. Sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini, mungkin kamu lagi sakit, terbaring lemah karena memikirkan beberapa beban, atau banyak tanggungan, atau apapun itu. Yesus saat ini mengajak kita untuk tetap percaya kepadanya dan juga tetap berjuang dalam menjalani hidup kita. Kita juga diajak untuk berjuang bagi keselamatan umat manusia dengan segala pengorbanan kita. Sahabatku, marilah kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus, demi luka-lukamu, pulihkanlah iman, kepercayaan kami, dan seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku, kita sudah berdoa, percayalah bahwa kita akan dimampukan oleh Yesus melalui